Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu sekalian, jamaah kajian di Masjid Ramadan Gria Santa rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita mencoba meneruskan kajian yang sebelumnya. Ini melanjutkan pembahasan pada kajian di Masjid Ahmad Yani, kemudian juga di hall yang umroh di Celakan, kemudian ya agrowisata ya. Kemudian juga sempat sebelumnya membahas ya, di Saujajar ya, Masjid Al-Mustaqim. Nah, tema besar kita yang diberikan kepada kami itu berkaitan dengan yaitu ya ketaatan dan jalan keselamatan. Jadi bahwa kita melakukan ketaatan, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan keselamatan dan pertolongan. Dalam pertemuan di Masjid Ahmad Yani itu sudah membahas tentang apa yang dimaksud dengan ketaatan. Maka kita membahas faedah tentang wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Apa yang datang dari Rasul kalian ambil, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang dari Rasul maka kalian tinggalkan. Kemudian di agrowisata yang sama topiknya dengan masalah bagaimana ketaatan dan pertolongan dari Allah, itu adalah kita membahas ayat. Ada yang ikut? Ya. Oh, beda-beda tempat ya. Jadi memang yang saya sampaikan di masjid yang satu dengan masjid lainnya itu beda, dan adapun yang sekarang ini melanjutkan. Ya, maka sesuai dengan panduan yang diambil oleh panitia besar, maka kita akan membahas sekarang ini adalah kaidah yang ke-39. Ya, mungkin ibu bisa buka yang buku terjemahan itu di halaman 325. Ya, semua insyaallah sudah hafal. Ini adalah ayat ke-7 ya, dan ayat ke-8 dari surat Al-Insyirah ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam nasyrah laka sadrak. Ini adalah pertanyaan dari Allah yang mengatakan, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadahmu? Dan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab ya. Karena nanti kita akan tahu bahwa ternyata ya, firman Allah dalam surat Al-Insyirah ini adalah kelanjutan dari firman Allah dalam surat Ad-Duha. Ya. Allah berfirman, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, dan kami telah menghilangkan beban yang ada padamu, alladzi anqadha dhahrak, yang telah membebani punggungmu, wa rafa'na laka dzikrak, kami mengangkat namamu untuk sering diingat. Jadi orang setiap hari mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian orang muslim mereka juga banyak di antara kita kemudian mengucapkan ya salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka diangkat nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah ingatkan fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, ini dua kali menekankan bukan setelah kesulitan ada kemudahan, tapi hakikatnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, kaidah yang sekarang akan kita bahas yaitu fa idza faragta fansab, kalau engkau sudah selesai dari suatu urusan, maka hendaklah engkau berubah melakukan urusan yang lainnya. Wa ila rabbika farghab, ya, dan hanya kepada Tuhan engkau kemudian menyerahkan diri atau meletakkan harapanmu. Nah, ibu sekalian, kaidah ya fa idza faragta fansab, kalau engkau telah selesai dari satu urusan, maka hendaklah engkau sibuk dengan urusan yang lainnya, dan hanya kepada Tuhanmu engkau meletakkan harapan, engkau berharap. Ini kata muallif, ini merupakan kaidah Quran yang dia ini sangat penting, sifatnya universal. Nah, kaidah ini ya, ini berkaitan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala
ya memerintahkan supaya Rasulullah SAW termasuk kita umatnya ini melakukan tazkiyatun nafs, melakukan pensucian jiwa, ya. Dan ini adalah perintah wa ila rabbika farhab, supaya hati kita ini ketika kita kemudian sedang berusaha sekuat apapun, maka hati kita itu harus hanya terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sederhananya dua ayat ini sebenarnya perintahnya adalah untuk mensucikan jiwa, kemudian adalah untuk membuat hati kita ini hanya terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu sekalian, sebelum kita membahas secara detail, ya, maka perlu kita melihat, ya, bahwa ternyata surat yang agung ini ibu bisa lihat di halaman, ya, 326. Ya, saya memang yang ditampilkan ini bahasa Arabnya karena saya tidak ketemu ini untuk terjemahannya. Jadi itu dimulai yang perlu dijelaskan, tapi memang terjemahan agak sedikit berbeda ya dengan bahasa Arabnya, ya. Jadi di sini dikatakan ini adalah surat yang luar biasa. Yang surat ini, ya, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, beliau itu begitu menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah begitu lembut sikapnya kepada Rasulullah SAW, yang mana saat itu Rasulullah SAW dikeluarkan dari masalah yang beliau hadapi, ya, bahwa ada banyak kesulitan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemudahan untuk beliau, ya. Nah, surat ini kata muallif ini senada dengan surat Ad-Duha, ya. Kita hafal ya, wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka, dan seterusnya, ya. Nah, ini ternyata tadi kita coba mencari ini tambahan. Kalau sudah begini ini tambahan. Ini saya yang saya kutip, ya. Jadi ternyata surat Al-Insyirah atau singkatnya ini disebut surat Asy-Syarah, ya, surat kelapangan ini dia merupakan surat Makkiyah. Jadi waktu itu diturunkan di kota Mekah. Kalau kita lihat berarti kan ketika di kota Mekah ini, ya, itu kan sangat banyak kemudian tantangan yang dihadapi oleh umat Islam. Jumlah mereka masih sangat sedikit. Bahkan tidak, ya, sampai 2 kali sahabat Rasulullah SAW termasuk putri beliau itu yang hijrah ke Habasyah. Sampai kemudian juga tidak kuat, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sampai 13 tahun di Mekah itu kemudian, ya, tidak mendapatkan penerimaan yang bagus dari orang-orang Mekah. Akhirnya Allah perintahkan untuk hijrah ke Madinah. Baru kemudian setelah di Madinah, alhamdulillah Islam pelan-pelan terus berkembang, ya. Selama 10 tahun beliau sallallahu alaihi wasallam ada di Madinah, baru kemudian melakukan Fathul Makkah, dan saat itulah kemudian, ya, Mekah pun juga masyarakatnya banyak yang masuk ke dalam Islam. Itu di akhir kenabian saat Fathul Makkah. Nah, artinya di sini kita melihat di antara karakter, ya, surat-surat Makkiyah ini banyak bicara tentang tauhid, banyak bicara, ya, belum bicara tentang syirik, tapi bagaimana kemudian mengokohkan jiwa, meyakinkan bahwa sesungguhnya ini adalah memang agama yang benar di sisi Allah, dan Allah Subhanahu wa taala banyak dalam surat yang diturunkan di kota Mekah itu bicara tentang surga dan neraka, karena memang fokusnya adalah keimanan, ya. Makanya para ulama mereka menulis, ya, Rasulullah SAW beliau fokus untuk dakwah itu selama 13 tahun, ya, di kota Mekah itu adalah fokus untuk tauhid. Karena apa? Karena kalau orang tauhidnya sudah kuat, sudah mulai muncul kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, maka insya Allah syariat itu akan menjadi perkara yang gampang. Nah, di kota Mekah tadi diberitakan ada banyak sekali kemudian penentangan yang terjadi, ya. Bahkan kesulitan demi kesulitan itu dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Makanya nanti kita akan tunjukkan bagaimana kemudian asbabun nuzul, sebab turunnya surat Al-Insyirah ini. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan asbabun nuzul. Ini ada dua pendapat, ya. Dua pendapat kenapa kemudian Allah menurunkan, ya, surat Al-Insyirah tadi. Ini sebenarnya kan bergandengan dengan surat Ad-Duha, ya, termasuk dalam Al-Quran. Jadi yang pertama, sebab diturunkan surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarah tadi
Ini adalah karena saat itu banyak sekali penentangan dari orang-orang kafir di kota Mekah terhadap umat Islam yang mayoritas masuk dalam Islam adalah di kalangan orang-orang yang fakir, orang-orang yang lemah. Ya, kita tahu misalnya Bilal bin Rabah sampai disiksa, ditarik kemudian di padang pasir, ditindih dengan batu, dijemur padahal panasnya kota Mekah seperti itu. Sampai kemudian Bilal itu diselamatkan atau dibayar ya sebagai budak tadi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ada misalnya ya keluarga Yasir yang saat itu karena Rasulullah SAW jumlahnya dan penduduk umat Islam masih sedikit saat itu, sampai kemudian Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa kecuali Rasulullah mengatakan, ya ahli Yasir, wahai keluarga Yasir, isbiru, bersabarlah kalian ya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan untuk kalian surga. Nah, saat itu karena kesulitan demi kesulitan, bahkan sempat Rasulullah SAW dan para sahabat ketika ada di kota Mekah itu diembargo. Sampai kemudian Rasulullah dan para sahabat itu ketika mau makan itu tidak bisa, tidak boleh ada orang melakukan transaksi dengan siapapun yang sudah memeluk agama Islam. Sampai kan dikisahkan Rasulullah pernah kemudian meletakkan ya batu, kemudian beliau ikat hidungnya untuk menahan rasa laparnya. Ya, ada sebagian para sahabat mereka kemudian bertanya, ya Rasulullah, mata Rasulullah, wahai Rasulullah, akan datang pertolongan Allah. Ini saking menunjukkan beratnya cobaan yang dialami oleh orang-orang Muslim ketika mereka masih ada di Mekah. Dan Rasulullah pun sampai dikisahkan beliau mengatakan, ya bertanya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kapan kemudian cobaan ini akan berakhir? Maka Allah turunkan ayat ini, inna ma'al usri yusra. Engkau ketika sedang dalam keadaan sulit, maka percaya sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Baru kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, abashiru bil faraj waz zawal al-ashar alladhi ya'ishu fihi muslimun fil Makkah. Maka bergembiralah kalian dengan jalan keluar, dengan kemudahan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kesulitan yang kita alami di kota Mekah ini. Jadi ini apa? Asbabun nuzul yang pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kenapa ayat ini turun? Ini hampir sama. Ya, kalau kita baca dalam Katsir ini juga sama. Rasulullah SAW ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena kemudian penentangan yang sangat banyak tadi. Maka kemudian ya, dalam suatu hadis Rasulullah mengatakan, sa'altu rabbi mas'alata, ya, aku bertanya, aku memohon kepada Allah berkaitan dengan masalah yang dihadapi pada waktu itu, maka wadattu anni lam as'alhu. Maka aku pun kemudian ya, dijawab oleh Allah berkaitan dengan apa yang aku tanyakan. Ketika aku tanyakan, maka Allah pun kemudian memberikan kelapangan dalam dadaku. Sampai Allah kemudian berfirman dalam surat Ad-Duha yang intinya firman Allah, ya Muhammad, alam ajadaka yatiman fa'awaitak. Dulu aku menemukan engkau dalam keadaan yatim, kemudian aku muliakan engkau. Maka Nabi mengatakan, bala ya Rabb, betul wahai Rabb. Maka Allah bertanya, wahai Muhammad, bukankah aku temukan engkau dalam keadaan sesat, kemudian aku berikan petunjuk untukmu? Maka Rasulullah mengatakan, betul wahai Rabb. Sampai kemudian, bukankah aku temukan engkau dalam keadaan tidak berpakaian, kemudian aku pun memberikan kekayaan kepadamu? Maka Allah pun menurunkan surat Al-Insyirah ini, bukankah aku, kata Allah, yang telah melapangkan dadamu? Ini sekedar tambahan dari kitab ini. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya perhatian yang luar biasa terhadap Rasulullah SAW dan umat Islam siapapun yang mereka berpegang teguh dengan ajaran Islam. Memang dalam hidup ini pasti akan ada kesulitan-kesulitan. Bahkan sebenarnya kesulitan yang muncul tadi, asyaddul bala al-anbiya. Seberat-berat cobaan itu adalah dihadapi oleh para nabi, tsummal amsal fal amsal, kemudian yang semisal itu dan yang semisal itu. Maka siapapun mereka yang ingin mengatakan dirinya bahwa sesungguhnya aku telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan merasakan cobaan.
Ya, dan Allah memang berfirman, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kalian ditinggalkan begitu saja kata Allah, mengatakan kami telah beriman kepada Allah sementara kalian tidak diuji? Kita ketika berusaha misalnya ingin menetapkan diri di atas Islam, menetapkan diri di atas iman, mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, maka siap-siap untuk merasakan cobaan dan ujian tadi. Tapi percaya, kalau kemudian keimanan kita betul-betul kuat, maka insya Allah Allah Ta'ala akan melapangkan dada kita, dan masalah sebesar apapun itu akan terasa menjadi ringan. Ini faedah pertama atau yang menjadi asbab nuzul dalam surat ini. Nah, kemudian kita fokus dengan ayat fa'idza faragta fansab. Kalau engkau telah selesai dari suatu urusan, maka hendaklah engkau beralih kepada urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu maka hendaklah engkau meletakkan harapanmu. Ini ibu bisa baca ya di halaman 326 tadi, mulai dari kalimat dalam ayat ini. Itu paragraf yang bawah. Jadi di sini dikatakan jelas ya perintah Allah tadi, suatu kaidah, kalau kita selesai dari satu urusan maka kita laksanakan urusan yang lainnya, dan hanya kepada Allah ini kita memohon atau meletakkan harapan kita. Maka di sini dikatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau selesai dari satu ketaatan maka hendaklah dia menyibukkan diri dengan ketaatan berikutnya. Jadi jangan pernah kita kemudian merasa cukup ya dengan ketaatan yang sudah kita lakukan, tapi kita harus terus melakukan ketaatan demi ketaatan. Dan memang mungkin fitrah kita kadang-kadang ada kebosanan melakukan suatu ketaatan, ya mungkin dengan bentuk A. Ada perasaan capek. Kita mungkin sekarang menuntut ilmu, tidak mungkin kita 24 jam menuntut ilmu. Maka selesai menuntut ilmu, kita mungkin melakukan ketaatan yang lainnya, mungkin dengan berdoa, mungkin dengan bersedekah, mungkin dengan bersilaturahim, atau mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Yang jelas jangan sampai ada waktu yang kita lakukan tadi di sana ada waktu yang kosong. Kenapa? Karena seorang muslim, kata mu'allif dalam kitab ini, dia telah menetapkan dalam jiwanya bahwa hidupnya hanya semata-mata hanya untuk Allah. Tidak ada waktu untuk bersantai-santai bagi dirinya. Ya, kalaupun mungkin ada, ya dia berleha-leha sejenak saja dia lakukan itu. Mungkin dia berkumpul dengan anak-anaknya, mungkin dia berkumpul dengan pasangannya, tapi tetap semangatnya. Bahkan dalam keadaan dia sedang santai tadi, dia sedang punya waktu luang tadi, maka ini dia niatkan tetap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seorang mukmin, kata Khalid dalam kitab ini, dia punya prinsip dalam hidupnya, sesungguhnya inna sholati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, maka lillahi rabbil alamin, semuanya adalah untuk Rabb semesta alam. Jadi seorang mukmin punya prinsip seperti ini, dan ini yang menjadi contoh para nabi terdahulu, termasuk diantaranya adalah Nabiullah Yahya, Nabiullah Zakaria, ya, yang mana kata Allah, kami pun kemudian menjawab doa Zakaria dan kami karuniakan anak kepadanya bernama Yahya, dan kami perbaiki keadaan istrinya karena istri waktu itu adalah istri yang mandul, ya. Dan sungguh Yahya, ya, dan istrinya, kemudian anaknya, ya, Zakaria, kemudian istrinya dan Yahya, mereka itu kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu kalau ada kebaikan maka mereka itu bersegera. Wa yad'unana raghaban wa rahaban, dan mereka itu senang berdoa kepada kami itu dalam keadaan penuh harap dan cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan sungguh mereka itu kepada Allah itu bersikap sangat khusyuk dalam ibadah. Nah, paragraf ini ibu-ibu sekalian rahmani wa rahmatullah, ini coba kita ya syarah. Ya, karena dalam paragraf tadi kelihatan ya ternyata kita ini harus selalu punya kegiatan.
kesibukan dalam ketaatan. Kalau kita kata para ulama selesai dari urusan dunia, maka segera beribadah kepada Allah. Karena memang antara dunia dan akhirat ini menjadi satu kesatuan dalam hidup kita. Bahkan seorang mukmin akan menjadikan dunianya itu sebagai ladang bagi akhiratnya. Jadi hakikatnya sebenarnya urusan dunia pun bagi seorang mukmin itu adalah dari urusan akhiratnya. Jadi tidak ada hal yang betul-betul terlepas dari akhiratnya. Ibu-ibu misalnya sedang dalam keadaan masak, membersihkan rumah, mengurus anak-anak, maka jangan cuma niatnya itu sekedar urusan dunia saja. Biar rumahnya bersih, titik. Biar piringnya bersih, pakaiannya bersih, titik. Jangan. Atau bahkan cuma sekedar menyenangkan suami, maka jangan. Tapi harus kita hubungkan terus ya urusan dunia kita tadi. Ini adalah karena misalnya kita diperintahkan untuk taat kepada suami kita oleh Allah dan Rasulullah SAW, maka dengan kemudian melakukan semua ini mengharapkan kemudian mendapatkan redha ya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian apa yang kita lakukan akan menjadi ibadah. Nilainya adalah bernilai ibadah. Dan begitu juga di sini dikatakan kalau kita sudah selesai melakukan ibadah, maka kita lakukan dengan ibadah yang lainnya. Ya, ini ada tafsir para ulama dan semua tafsir ini adalah benar. Ya, jadi selesai satu ibadah, maka kita lakukan ibadah yang lainnya. Yang jelas 24 jam yang kita miliki itu jangan kemudian kita lewati dengan sia-sia. Ya. Di sini dikatakan kalau engkau selesai dari sholatmu, maka mungkin engkau sampaikan dakwahmu. Kalau engkau sudah berdakwah, mungkin engkau melakukan doa. Kalau engkau sudah berdoa, mungkin engkau teruskan dengan mencari rezeki yang baik dan seterusnya. Maka 24 jam yang kita miliki, semua ini adalah betul-betul sebagai bentuk tadi sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, berkaitan dengan ayat ini, katakanlah salatku, kemudian ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah semata saja, maka ini kata para ulama harus menjadi prinsip bagi semua kaum muslimin. Ya, setiap amalan yang kita lakukan, setiap perbuatan yang kita lakukan, maka tidak lain dan tidak bukan harus kita jadikan semangatnya adalah beribadah. Semangatnya adalah untuk mendapatkan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini artinya jangan sampai ada kemudian yang kita lakukan dalam urusan dunia ini atau dalam urusan ibadah kita itu menyeleweng dari tauhid. Ya, disini dikatakan fala nad'u illallah. Jangan kalian memohon kecuali hanya memohon kepada Allah. Ya, jangan sampai kita hanya mengandalkan makhluk. Kita merasa saya punya backing, saya punya sahabat, orang punya jabatan penting, saya punya keluarga orang kaya. Tidak bisa. Ya, kita harus menyandarkan diri kita hanya kepada Allah. Jangan meminta ya kecuali hanya kepada Allah. Jangan menyembelih kecuali hanya kepada Allah. Jangan bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Jangan sampai kemudian kita ini berbuat kecuali niatnya mengharapkan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap amalan kalau itu kemudian diniatkan bukan karena Allah, maka itu akan menjadi kesia-siaan dan kita pasti akan termasuk di antara orang yang merugi. Kita sudah punya amalan baik, ya, kita ikut tahlil misalnya, tapi niatnya bukan karena Allah, tidak akan diterima. Kata para ulama, kalau misalnya ada orang yang mereka berjihad sampai dia korbankan nyawanya sekalipun, maka ibadahnya tadi tidak akan diterima kalau niatnya salah. Makanya suatu hari ada orang datang kepada Rasulullah SAW. Dia kemudian bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata dia, ara'aita rajulun ghazza yaltamisu fiha ujra wa dhikra. Wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu ada seseorang yang dia ini berjuang, ya, dia ini berjihad, dia berperang, tapi apa? Yaltamisu fihi ujra wa dhikra. Niatnya ketika berjihad tadi untuk
ya, mendapatkan balasan dari dunia dari wabik dan dia hanya ingin disebut-sebut saja, disebut sebagai pemberani misalnya. Malah apa yang didapatkan oleh orang ini, maka Rasulullah SAW mengatakan la syai'an lahu. Orang ini meskipun dia korbankan nyawanya, maka dia tidak akan dapat apa-apa. Makanya dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah atau mungkin kita baca juga dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, itu kan dikisahkan di antara 3 orang yang akan nanti awal dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Tapi ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, apa yang kau lakukan? Dia katakan, aku berjihad jalan engkau dan aku terbunuh. Tapi kata Allah, kata engkau bohong. Tapi apa? Engkau berjihad, ini disebut sebagai seorang pemberani. Akhirnya orang ini dilempar ke neraka. Ada orang yang Masya Allah, Rasulullah kan dalam sebuah hadis mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Tapi ternyata ada orang yang dia baca Al-Qur'an yang bagus, yang dia memahami Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, tapi Allah minta untuk seret orang ini ke dalam neraka. Kenapa? Karena niatnya hanya ingin disebut sebagai qari, niatnya hanya ingin disebut sebagai seorang alim. Dan ada orang yang Masya Allah tangannya begitu ringan untuk bersedekah dengan orang lain, tapi niatnya ternyata hanya ingin disebut sebagai seorang dermawan, maka orang ini pun dilemparkan ke dalam neraka. Karena apa? Karena dia melakukan kesyirikan. Niatnya sudah ria, niatnya sudah sum'ah. Maka setiap kita, ibu-ibu sekalian, harus menyadari bahwa sesungguhnya syarat diterima amal itu selain sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, kebaikan yang kita lakukan, maka niat kita harus benar. Dan Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Tidaklah kalian diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah Allah, kemudian mengikhlaskan niat kalian semata-mata hanya untuk Allah. Dan Masya Allah, ya, ayat ini sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semesta alam. Ini pun sering kemudian dibaca dalam doa iftitahnya Rasulullah SAW. Dan tahu itu baca yang mana, ya? Apa misalnya Tabbat Yada atau yang lain, ya? Rasulullah berubah-ubah. Kadang beliau dengan Tabbat Yada, kalau kadang beliau juga dengan membaca ini wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh, ya. Aku hadapkan wajahku ini untuk zat yang menguasai langit dan bumi, dan tidaklah aku termasuk di antara orang yang musyrik. Inna salati, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Dan demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk di antara seorang muslim. Allahumma anta al-malik la ilaha illa anta. Ya Allah, engkau adalah al-malik, engkau adalah raja, rajanya para raja, maka tidak ada Tuhan yang hak sembah kecuali engkau. Anta rabbi wa ana abduka, engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Zalamtu nafsi, aku telah melakukan kezaliman terhadap jiwaku, dan seterusnya. Tapi ini menunjukkan bahwa memang, ya, prinsip bahwa apapun yang kita lakukan harus kemudian sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus menjadi prinsip dalam hidup kita. Dan kita tadi dikatakan juga harus sibuk selalu dengan kebaikan, ya. Jangan sampai kemudian ada waktu kita itu kosong untuk tidak melakukan kebaikan. Setelah kita maksimal melakukan kebaikan, kemudian kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun hasilnya, sebagaimana berserah dirinya Nabiullah Zakaria. Ya, ada banyak sebenarnya bagaimana doa-doa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul dalam Al-Qur'an. Dalam kitab ini yang dikutip adalah kisahnya Nabi Zakaria. Nanti kami tambahkan sedikit, ya, kisahnya Nabiullah Ibrahim. Ya, karena kasus antara Nabiullah Zakaria dengan Nabi Ibrahim ini sama atau mirip-mirip. Kenapa? Kita lihat, ya, Zakaria berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena istrinya adalah seorang yang mandul, ya. Dia sudah dalam keadaan tua,
dalam keadaan sepuh tapi belum punya keturunan. Maka Allah gambarkan dalam surat Al-Anbiya, wa Zakaria idnada rabbahu rabbi. Dan Zakaria ketika dia memohon kepada Tuhannya, "Ya Rabbu, la tadharni faradan." Ya Allah, jangan tinggalkan aku ini dalam keadaan sendirian. Maksudnya jangan tinggalkan aku ini dalam keadaan tidak punya keturunan. Wa anta khairul warithi, dan engkau adalah sebaik-baik yang memberikan warisan. Maka Allah pun kemudian fastajabna lahu. Allah mengatakan kami pun mengabulkan permohonan dari Zakaria, wa habna lahu Yahya, dan kami karuniakan kepada ya Zakaria ini Nabi Yahya, wa aslahna lahu zaujah, dan kami kemudian memperbaiki keadaan istrinya yang tadinya mandul. Ini apa artinya? Kalau ada orang yang dia telah melakukan upaya yang maksimal, bahkan mungkin secara logika manusia, secara sains, secara pengetahuan, mungkin medis misalnya, kalau dalam bidang kesehatan mengatakan ini sudah tidak mungkin. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu yang mustahil. Bagi Allah kun fayakun. Wah, orang ini usianya misalnya Nabiullah Ibrahim itu usianya kan ketika punya anak sudah 100 tahun. Begitu juga dengan istrinya sudah sekitar 100 tahun. Orang katakan tidak mungkin ini 100 tahun ini masih punya anak. Tapi bagi Allah jadi. Maka lahirlah Nabiullah Ishaq. Begitu juga dengan Nabi Zakaria, istrinya dalam keadaan mandul. Ya. Sementara saudaranya Zakaria, ya, kalau kita ingat itu Imran, dia sudah punya anak yang bernama Maryam. Sampai kemudian Maryam ini diambil oleh Zakaria untuk kemudian diletakkan di masjid karena memang dinazarkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di tempat ibadahnya tadi. Dan semakin bersemangatlah kemudian Zakaria ingin punya anak. Kenapa? Karena melihat Maryam ini mendapatkan keutamaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap Nabi Zakaria kemudian masuk ke mihrab, dia lihat ternyata sudah ada makanan, minuman dan apapun yang diinginkan itu bersama Maryam ibunya Nabi Isa. Maka ini juga menjadi semakin semangat bagi Zakaria untuk berusaha kemudian dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia mendapatkan keturunan. Ya. Dan dalam surat Maryam ya, ayat 2 sampai 7 itu agak panjang. Kita bacakan terjemahnya saja. Ya. Jadi kami ingatkan bagi kalian rahmat dari Rabb kalian, yaitu tentang hamba kami bernama Zakaria. Ketika dia memohon kepada Rabb-nya nidaan khafiyah, dia memohon kepada Allah itu dengan permohonan yang lembut. Jadi mohon betul dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia katakan, Rabbi inni wa hanal azmu minni wasa'ala ra'su syaiban. Ya Rabb, aku ini selalu ibadah untuk Engkau, dan Engkau tahu rambutku ini sudah beruban. Maksudnya aku ini sudah dalam keadaan sepuh, aku sudah dalam keadaan tua. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyyan, dan atas doa-doa aku selama ini tidak pernah ada satupun doamu yang kau tolak. Wa inni khiftul mawali min wara'i, dan aku khawatir dengan keadaan umatku ini sepeninggalku. Wa kanat imra'ati akhiran, sementara istriku ini dalam keadaan mandul. Maka fahabli min ladunka waliyan, aku mohon kepada Engkau wahai Rabb, berikan dari sisimu itu anak keturunan. Maka Allah pun menggambarkan, kami pun yarithuni, berikan ya kepadaku dan kepada anak keturunan Nabi Yakub, dan jadikan ya Engkau wahai Rabb redha dengan yang kau berikan kepada kami tadi. Maka Allah pun berfirman, ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, kami beritakan bahwa kami akan berikan kepada engkau seorang anak yang bernama Yahya, dan belum ada seorang pun yang punya nama Yahya sebelumnya. Jadi Masya Allah, ya, ini kaidah yang sangat penting bagi kita, bahwa kita ini tidak boleh sedikit pun putus asa dan berharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah berusaha, sementara hasilnya itu adalah prerogatifnya Allah. Ya, hal-hal yang mungkin manusia mengatakan sudah tidak mungkin, ternyata itu bisa mungkin. Dulu waktu di
UGM, ya, berarti ya hampir 20 tahun yang lalu, ya, tahun 2003-2004. Saya punya teman, yang teman ini divonis oleh dokter umurnya tinggal 2 bulan lagi. Kenapa? Karena dia kena penyakit kanker darah. Jadi kata dokter, ini sudah 2 bulan selesai. Itu hitungan medis. Itu Masya Allah, ya. Memang beliau dari keluarga yang taat. Maka ketika divonis seperti itu, tidak ada lagi kemudian tempat bergantung kecuali hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia isi waktu-waktunya dengan banyak ketaatan. Dia hafalkan Al-Quran, bahkan sampai dia, ya, sekarang ini menjadi, ya, hafizah. Dia hafal 30 juz Al-Quran, ya. Dia fasih berbahasa Arab, dan sampai sekarang orangnya masih hidup dan punya anak. Dokter hanya bisa tadi menyampaikan ini dalam hitungan medis, tapi siapa yang punya prerogatif? Yaitu Allah. Dan banyak kasus-kasus yang serupa, ya. Ketika orang bilang sudah tidak ada jalan, tidak mungkin. Tapi seharusnya bagi kita, ketika orang sudah mengatakan ini tidak mungkin, maka ini menjadi semangat pelecut bagi kita untuk hanya meletakkan keyakinan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan justru kita lihat kan dalam kisah Nabi Zakaria tadi, justru dikaruniakan seorang anak yang Masya Allah, dia ini punya akhlak yang sangat baik. Dia adalah seorang yang soleh, ya. Nabi Ibrahim juga kan keadaannya juga seperti itu, ya. Beliau selalu berdoa. Tadi sampai umur 100 tahun, kita bayangkan berapa lama kemudian menunggu untuk mendapatkan anak tadi. Rabbi habli minas salihin, ya Allah, karuniakan kepadaku ini anak-anak yang saleh, ya. Maka kata Allah, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kami pun akhirnya memberikan kabar gembira kepada dia dengan adanya seorang anak yang lembut, anak yang penuh dengan kemuliaan. Bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau awalnya menikah dengan Sarah, menunggu sampai tua Sarah dan tidak punya anak. Singkat cerita akhirnya menikah lagi dengan, ya, Hajar. Dengan Hajar pun belum langsung punya anak, baru kemudian terus berdoa, ya. Akhirnya dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seorang anak yang bernama Ismail, yang Masya Allah sangat lucu, sangat sabar orangnya, punya akhlak yang mulia dan taat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi penghibur bagi Ibrahim. Tapi setelah Ismail kelihatan lucu-lucunya begini, ya, atau Ismail sudah lahir tadi, apa yang terjadi? Ya, karena punya 2 istri, Sarah pun, ya, mungkin fitrahnya wanita itu merasa ada cemburu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, yang awalnya mereka ini kan tinggalnya kan di Palestina sekarang, di Syam, itu untuk membawa Hajar dan Ismail ini ke sebuah padang yang tandus yang tidak ada penghuninya, yang sekarang menjadi Makkah Al-Mukarramah. Bayangkan, baru senang-senangnya dapat karunia anak, ya, awalnya menunggu berpuluh-puluh tahun tidak punya anak, kemudian punya istri, ya, Hajar hamil, senang sekali selama hamil tadi. Tapi ternyata setelah lahir, karena mungkin ada persoalan tadi dengan Sarah, maka kemudian, ya, Allah perintahkan untuk ini, tentu semuanya ada hikmahnya tadi. Kemudian Allah perintahkan kemudian untuk dibawa ke Makkah, ditinggalkan dalam keadaan tidak ada bekal yang mencukupi, air pun juga tidak ada di sana. Setelah beberapa tahun, ya, sekali-kali dijenguk kemudian oleh Nabi Ibrahim, ya, berjalan dari Palestina ke Mekah sekarang. Maka Allah justru memberitakan kemudian apa? Nabi Ibrahim ini untuk menyembelih anaknya. Diperintahkan untuk menyembelih anak yang paling disayang. Dan ini akhirnya, ya, menunjukkan bagaimana kemudian kesolehan Nabi Allah Ibrahim, taat kepada Allah, dan solehnya dan taatnya juga Nabi Allah Ismail. Dan alhamdulillah akhirnya setelah dia beberapa tahun berlalu, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengirim lagi para malaikat untuk datang kepada Nabi Ibrahim. Wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra, maka datang utusan-utusan kami untuk mengabarkan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, yang mana waktu itu kemudian wa imratahu qa'imatan, sementara istrinya Sarah itu dalam keadaan berdiri, ya, masih di belakang pintu.
ya fadahakin, ya fadahikan, maka dia pun tertawa. Kenapa? Karena ya para malaikat tadi menyampaikan kepada Ibrahim bahwa sesungguhnya kalian akan mendapatkan seorang anak yang bernama Ishak. Ya, seakan-akan tidak mungkin kata Sarah tadi, sampai dia ketawa. Gimana ini? Kan belum tahu awalnya kalau itu adalah malaikat yang datang. Nabi Ibrahim pun sempat juga takut kan? Kenapa? Dibawakan makanan, dijamu tamu dengan sebaik-baiknya, ya, disembelihkan anak lembu. Ketika dikeluarkan, ternyata para malaikat tadi tidak makan. Baru ditanya, para malaikat menyampaikan bahwa semuanya kami ini adalah utusan dari Allah, memberikan kabar gembira tentang anak yang bernama Ishak, dan yang kedua adalah memberitakan bahwa mereka akan menghancurkan kaum Nabi Lut. Tapi yang kita ambil di sini, bagaimana yang ternyata Sarah pun dia pun tertawa, rasanya tidak percaya kalau saya kok akan punya anak, ya. Padahal selama ini aku dikenal sebagai seorang yang mandul. Dan Masya Allah ternyata itu bisa. Kenapa? Karena memang ya Nabi Ibrahim, kemudian istri beliau, begitu juga dengan Nabi Zakaria istrinya, ini adalah termasuk orang-orang yang soleh dan soleha. Dan Masya Allah, Allah memang menjamin bagi mereka orang-orang soleh dan soleha, bukan hanya untuk mereka ketika dia masih hidup tadi, bahkan termasuk anak keturunannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari semua masalah yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahkan kan dalam surah Al-Kahfi itu juga diceritakan bagaimana Nabiullah Khidir dan Nabi Musa ketika mereka berjalan menemukan ada satu rumah yang hampir roboh. Kemudian dibangun oleh mereka berdua, diperbaiki. Sampai kemudian Nabi Musa pun bertanya, kenapa kok kita perbaiki tapi kita tidak ambil upah? Kata Nabi Khidir, sekarang ini hari perpisahan kita. Aku beritahukan kepada engkau, sebenarnya rumah ini milik dua orang anak yatim. Yang kedua orang tuanya dulu adalah orang-orang yang soleh. Di bawah rumahnya ini ada perhiasan yang ini menjadi karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dua anak yatim ini. Wa kana abuhuma shalihan, sebagai karunia dari Allah karena kedua orang tuanya dulu adalah orang tua yang soleh. Jadi ternyata para ulama mengatakan anak pun warisan yang terbaik dari orang tua tadi bukan harta, tapi warisan terbaik selain ilmu, akal yang baik, agama. Maka orang tua tadi berusaha menjadi orang tua yang soleh, orang tua yang solehah, maka insya Allah Allah yang akan menjaga anak keturunannya. Dan kita tahu Nabi Ibrahim pun akhirnya, meskipun awalnya susah punya anak tadi, beliau dikenal sebagai bapaknya para nabi. Punya anak-anak yang hampir semua keturunannya itu adalah para nabi dan rasul. Ibu-ibu sekalian, kemudian di halaman 327 ya, maka Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, maka adapun pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, harapan kita tidak lain hanya untuk mendapatkan wajah Allah. Kebahagiaan kita adalah kalau kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menjadi pokok dalam semangat kita beribadah. Jadi kita punya motivasi beribadah tadi, kenapa? Karena kita punya tujuan. Dan tujuan kita itu jangan yang kecil-kecil hanya sebatas urusan dunia, tapi tujuan kita adalah supaya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah memasukkan kita ke dalam surga, sehingga suatu saat kita betul-betul akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah berfirman, siapa mereka yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beriman kepada Allah dan banyak melakukan amalan yang saleh. Nah, di sini kalau orang tadi tujuan hidupnya sudah benar, ya, dia menjadikan berdirinya hidupnya ini tujuannya adalah untuk kebaikan, maka ini adalah pokok bagi kebahagiaan. Ini adalah sumber bagi, ya, segala kemenangan dalam hidupnya dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya inilah tujuan dari hidup kita. Kata Ibnu Qayyim, para nabi dan rasul diutus pun juga untuk tujuan ini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Al-Qur'an, ya, termasuk juga dengan kitab-kitab sebelumnya juga untuk tujuan supaya manusia ini benar dalam hidupnya, bukan cuma sekedar menjadikan dunia
sebagai tujuannya, tapi mereka ingin menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal kita ini dari surga, kampung halaman kita ini surga, maka sepantasnya kita pun juga tahu kampung halaman kita dan kita pulang ke kampung halaman kita. Jangan sampai kita tidak tahu dengan kampung halaman kita. Adapun dunia ini adalah negeri yang asing bagi kita. Ini bukan tempat kita yang sebenarnya. Maka kita ya harus punya tujuan yang besar seperti ini, menjadikan akhirat sebagai cita-cita kita. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, kata beliau, man kana al-akhirah hammahu, siapa mereka yang telah menjadikan akhirat sebagai cita-citanya. Ini betul-betul menghujam dalam hatinya, apapun aktivitasnya, apapun kegiatannya, ini untuk mendapatkan redha dari Allah Subhanahu wa taala, maka ja'alallahu al-ghina fi qalbihi. Pasti orang ini akan Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan dalam hatinya, diberikan rasa cukup. Wa jama'a syamlahu, urusannya seberat apapun. Bukan berarti kita dalam hidup tidak punya masalah. Semua orang pasti punya masalah. Tapi orang-orang yang beriman, yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuannya, akhirat sebagai tujuannya, maka wajah ma'asyamlahu, urusannya itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau dia punya masalah, Allah carikan jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa yu'tid dunya wa hiya rahimatun. Dan dunia, kata Rasulullah, pasti akan datang kepada orang ini dalam keadaan menghinakan diri. Ternyata mendapatkan dunia itu sederhana. Sederhana kalau kita paham kuncinya. Ya. Siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, kata Rasulullah, ini betul-betul jadi cita-citanya, semangat dalam hidupnya, maka selain Allah jadikan kekayaan di hatinya, Allah kumpulkan semua urusannya, Allah pun juga akan mendatangkan dunia dalam keadaan menghinakan diri. Ibarat kita menanam padi, maka insya Allah rumput pun akan tumbuh. Padi itu adalah akhirat, rumput itu adalah dunia. Dan kita belum pernah menemukan orang yang benar cita-citanya adalah betul-betul untuk akhirat, dengan hatinya betul-betul dia katakan tadi, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti nanti akan menjadikan jalan keluar bagi urusan yang ada di dunia ini. Tapi sebaliknya, wa man kana ad-dunya hammah, siapa, kata Rasulullah, ada orang yang ternyata cita-cita dalam hidupnya hanya sebatas urusan dunia. Pikirannya nanti cuma sekedar, oh nanti bukanya pakai apa, cuma itu saja. Oh nanti bukanya pakai apa, oh pakaian lebaran nanti pakaian yang seperti apa, pokoknya sibuk hanya dengan urusan dunia. Maka ja'alallahu faqra baina 'ainihi, orang ini, kata Rasulullah, akan kami jadikan kemiskinan di depan kedua matanya. Wa farraqa syamlahu, urusannya pasti akan kami cerai-beraikan, ya, tercerai-berai. Waktunya tidak barokah. Apa yang dia dapatkan, misalkan rezekinya tadi kelihatan tidak barokah, anak-anaknya jadi anak-anak yang nakal, diatur, ya, rezeki tadi tidak membuat keterangan dalam rumahnya misalnya. Wala yu'ti minad dunya illa ma kutiba lahu, padahal kata Rasulullah tidak mungkin datang dari dunia ini kecuali apa yang memang sudah ditakdirkan untuknya. Maka kewajiban kita lagi-lagi, kita sibuk usaha, tapi pun nanti hati kita tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, ya. Jadi yang pertama tadi adalah bentuk bagaimana Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada Rasulullah SAW, ya, dan sebab turunnya ayat ini. Kemudian yang kedua tadi adalah bagaimana kita harus sibuk melakukan kebaikan demi kebaikan, baik untuk dunia maupun akhirat kita, ya, dan berharap hanya kepada Allah. Maka yang ketiga, bagaimana ternyata faqila faragta fansab, kalau kalian selesai dari satu urusan maka kalian sibuk dengan urusan yang lainnya. Ini menunjukkan kalau Islam ini tidak senang dengan adanya orang yang santai-santai, yang dia banyak waktu kosongnya tanpa ada aktivitas baik, ya, yang manfaat untuk dunianya maupun untuk akhiratnya. Ini bisa dibaca di halaman 328, ya. Itu pada kata makna yang didukung oleh ayat ini, ya. Kalau bahasa Arabnya
Wa hadzal makna alladzi dalat alaihi hadhihi al-qaidah, ya, dan makna ini yang padanya ditetapkan kaidah, kalau kalian selesai pada satu urusan maka hendaklah kalian, ya, sibuk dengan urusan berikutnya dan hanya kepada Allah kalian mohon pertolongan. Ini adalah makna yang luar biasa, ya. Ini menunjukkan bahwa agama Islam benci kalau pemeluknya ini menjadi orang-orang farihin, orang-orang yang banyak longgar waktunya, ya, tidak kebaikan dalam agamanya, tidak juga kebaikan dalam dunia yang dia lakukan, ya. Dan ini menyelisih apa yang telah dilakukan oleh salafus saleh. Maknanya adalah salafus saleh dulu adalah mereka orang-orang yang sangat perhatian dengan waktunya. Mereka tahu waktu kita ini terbatas, sehingga hakikatnya tidak ada waktu luang bagi kita. Imam Malik bin Hanbal, ya, Imam Malik, ya, beliau sampai mengatakan karena beliau sibuk sekali dengan taklimnya, sampai kemudian muridnya bertanya, "Wahai Imam Malik, kapan kita istirahat?" Apa kata Imam Malik? Tidak ada istirahat sampai kaki kita nanti menginjak ke depan pintunya surga. Ini menunjukkan kesibukan yang luar biasa. Waktu tadi kalau kita tahu hakikatnya, dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini sangat banyak kan berfirman mengingatkan kita dengan waktu. Wal fajr, demi waktu fajar. Wad duha, demi waktu duha. Wal asr, demi masa. Ya, wal lail, demi waktu malam. Dan ada banyak sumpah-sumpah Allah yang lainnya mengatasnamakan waktu. Ini kenapa kata Allah? Ini menunjukkan saking pentingnya bagi kita memperhatikan waktu. Umurnya umat Nabi Muhammad SAW itu hanya 60 sampai 70 tahun. Kalaupun ada yang lebih, misalnya ibu-ibu, ya, jamaah kajian ini, ada saya sudah lebih 63 misalnya, atau sudah lebih dari 70 tahun. Tapi Rasulullah mengatakan itu cuma sedikit. Artinya apa? Kesempatan hidup kita ini terbatas. Dan setelah kematian nanti bukan kemudian akhir dari kehidupan kita, tapi kemudian awal dari kehidupan kita yang sesungguhnya. Maka siapa mereka yang betul-betul manfaatkan waktu yang singkat? Taruhlah kita punya waktu 60 tahun. Sekarang umur berapa, Bu? Ada yang 50, berarti sisanya tinggal 10. Ada yang mungkin umurnya sudah 60, berarti cuma beberapa tahun lagi. Bahkan mungkin ada yang tinggal setahun lagi, ada yang tinggal sebulan lagi, ada yang tinggal beberapa hari lagi. Kita tidak tahu. Kadang waktu kita pun kalau kita hitung itu bahkan mungkin sepertiga atau seperempatnya sudah habis untuk tidur, ya. Punya waktu 60 tahun, tidurnya 6 jam misalnya, ya. Berarti kan seperempat dari 24 jam. Seperempat dari 60, 15 tahun itu udah habis untuk tidur, ya. Terus yang lainnya kita manfaatkan untuk apa? Ya. Jadi sangat terbatas. Kalau kita punya waktu 60 tahun, hakikatnya tidak 60 tahun itu kita betul-betul, ya, full untuk aktivitas tadi. Ternyata ada banyak orang yang ketika dia terjaga tadi justru hanya sibuk untuk urusan dunia, sementara akhirat itu hanya jadi sela-sela waktunya. Nah, kita tidak boleh seperti ini. Rasulullah perintahkan kepada kita, kunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian sebagai anak-anaknya akhirat, wala takunu min abna'id dunia. Dan jangan kalian jadi anak-anaknya dunia. Dan jangan banyak waktu luang tadi. Kenapa? Karena kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya aku itu benci an ara rajul farighan. Aku benci kalau lihat ada orang itu banyak waktu luangnya, la fi amalid dunya wala fil akhirah. Dia tidak punya kegiatan yang manfaat untuk dunianya dan tidak punya manfaat untuk akhiratnya. Kenapa? Karena kata dia, sesungguhnya banyak manusia tadi, ya, mereka ini farighan min ghairi syihad. Mereka itu banyak waktu luangnya, buang-buang waktu saja. Ya, mereka tidak sibuk dengan kebaikan-kebaikan. Akhirnya apa? Kalau banyak waktu luang tadi, akalnya berkurang. Banyak waktu itu hanya tidur. Padahal nanti ada waktu tidur yang lama, Bu. Ya. Orang yang sudah di makam-makam itu ada yang sudah 100 tahun, ada yang sudah 200 tahun, ada yang sudah ribuan tahun mereka tidur. Ya. Apa yang habis waktu kita untuk tidur sekarang ini? Bahkan kalau kemudian banyak santai-santai tadi, itu akal kita pun menjadi lemah. Padahal kita harus banyak sibuk tadi. Oh, saya tidak ada kegiatan di luar, apa mungkin membaca, ya, membaca kitab-kitab yang bergizi, kita membaca sekedar media sosial, ya. Mungkin kita dengan menulis,
mungkin kita dengan mengajari anak-anak kita dan seterusnya. Ya, kenapa? Karena orang kalau dia tadi juga banyak waktu luangnya, maka dia sering lalai dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia akhirnya tidak ingat bagaimana pentingnya waktu dan terbatasnya waktu yang kita miliki. Padahal kematian itu semakin mendekat dengan kita. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau katakan, kalian jaga 5 perkara sebelum nanti akan datang 5 perkara. Hayatuka qabla mautik. Kalian jaga, manfaatkan betul waktu hidupmu sebelum datang waktu mati. Semua kita akan mati. Maka manfaatkan mumpung masih hidup. Jangan sampai ada di antara kita, ya, termasuk di antara orang-orang yang mereka kemudian Allah gambarkan berkata, ya Rabbi kembali aku atau wafatkan aku, ya, akhirkan sedikit saja meskipun sesaat untuk kematianku, sampai aku menjadi orang yang soleh, sampai aku kemudian sempat untuk bersedekah. Jangan sampai kita termasuk di antara orang yang seperti ini. Ya, kita manfaatkan waktu hidup sebelum datang kematian kita. Kita manfaatkan waktu sehat qabla saqamik, sebelum datang waktu sakit. Orang kalau sudah sakit sudah susah, ya, melakukan apa-apa susah. Jangankan urus orang lain, dia untuk urus diri sendiri saja itu sudah kesulitan. Wa faraghin qabla sakhlik, waktu luang kita sebelum nanti datang waktu sibuk kita. Wa syababuka qabla haramik, waktu kita masih muda, ketika kita masih kuat, ketika kita akal kita ini masih cemerlang, sebelum nanti datang waktu tua kita. Wa ghinabuka qabla faqra, masa ketika kita masih kaya sebelum nanti akan datang masa miskin. Sebelum datang ketika kita tidak membawa apa-apa lagi kecuali hanya sebatas kain kafan. Saya beberapa waktu yang lalu ketemu ada orang, ya, insya Allah beliau, ya, sudah pensiun, baru pensiun, ada bangun rumah besar sekali, kemudian bangun kos-kosan di mana-mana, gitu ya. Ya, dan tidak lama kemudian, bahkan bangunan-bangunan tadi itu belum selesai, beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan terus apa yang kita dapatkan. Ya, kalau kemudian, ya, sebagian dari harta yang Allah rezekikan kepada kita tadi itu tidak kita infakkan di jalan Allah. Maka kita, kata para ulama, harus perhatian betul dengan masalah-masalah ini. Ya. Dan orang-orang, kata Rasulullah SAW, ni'matan maghbubatun fihima. Ada 2 nikmat dari 5 perkara ini yang banyak orang lalai padanya, yaitu as-siha, ya, wal farah. Banyak orang lalai dengan waktu sehat dan waktu luang. Orang tertipu, seakan-akan kita ini akan terus sehat. Baru ketika sudah sakit kita merasa, ya Allah ternyata manfaat sekali ya waktu sehat dulu. Dulu masih punya sesuatu, mungkin masih punya kekuatan, kemampuan untuk membantu dakwah. Ternyata akhirnya kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Dulu mungkin waktunya masih ada kelonggaran, tapi akan ada suatu waktu kita tidak punya kesempatan apa-apa lagi. Maka hendaklah kita manfaatkan waktu tadi untuk banyak melakukan kebaikan, dan kita buat jadwal harian kita ini jangan sampai ada yang terlewatkan. Apalagi tadi disebutkan di bulan Ramadan seperti ini. Jangan sampai kita termasuk orang yang Rasulullah SAW katakan, kata beliau, "Raghim an farajulin dakhala 'alaihi Ramadan, thumma in khalat wa lam yaghfir lahu." Celaka, rugi betul kalau ada orang dia didatangi bulan Ramadan. Dan kita tahu kan tidak semua orang yang mungkin tahun lalu masih bersama Ramadan, akhirnya mereka masih bertemu dengan Ramadan kali ini. Maka celaka kalau ada mereka masih sempat didatangi Ramadan, thumma in khalat, dia biarkan Ramadan berlalu, walam yaghfir lahu, dan dosanya belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal bulan Ramadan ini adalah bulan pengampunan. Padahal bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Yang kalau ada orang yang puasa, kata Rasulullah, dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka niscaya Allah ampunkan semua dosa dia yang telah lalu. Kalau ada orang yang mereka sholat di keheningan malam, mengharapkan wajah Allah dan penuh keimanan, maka Allah ampunkan dosa yang telah lalu. Dan kalau ada orang yang Masya Allah tadi disebutkan, dia mendapatkan malam Lailatul Qadar,
maka Allah berikan penilaian seakan-akan ibadah yang dia lakukan tadi dia lakukan secara ajak rutin setiap malam selama 1000 bulan, 83 tahun lebih. Kalau malam itu kita berinfak jalan Allah 10.000 maka niscaya Allah menghitung itu pahala seperti kita infak tiap malam selama 83 tahun lebih, ya, selama 1000 bulan. Kita ada sholat malam itu, maka Allah nilai seperti kita melakukan sholat terus selama 80 tahun lebih, 83 tahun lebih. Kalau kita misalnya membaca Al-Quran juga seperti itu. Makanya malam Lailatul Qadar antara satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Ada orang yang malam Lailatul Qadar levelnya ya level mungkin sholat 2 rakaat, atau bahkan ada orang yang level malam Lailatul Qadar kata Rasulullah mereka itu tidak melakukan kebaikan apa-apa. Makanya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa yang diharamkan dari malam Lailatul Qadar faqad hurima khair kullaha, maka hakikatnya sudah diharamkan semua kebaikan untuknya. Ini gambaran kalau ada orang malam Lailatul Qadar ternyata dihabiskan hanya untuk tidur saja. Mari kita buat jadwal tadi. Ya, jangan sampai ada satu malam berlalu kecuali ada infak kita keluarkan. Meskipun mungkin hanya 10.000 tapi rutin. Kalau misalnya ini kan tersisa sekitar berapa? 20 malam lagi. Ya, dan insyaallah Lailatul Qadar itu ada pada 10 malam yang terakhir. Dan kita mulai saja tiap malam, karena kalau kita sudah membiasakan dari sekarang kita melakukan suatu kebaikan, ada kemudian tidak kebaikan kita lakukan pada malam itu rasanya ada yang kurang. Maka pasti bisa kita pastikan ada suatu malam ketika kita berinfak tadi Allah menurunkan malam Lailatul Qadar. Kalau kita misalnya malam itu kita sholat, maka pasti terus kita jaga dalam ya 20 malam ke depan ini sholat, maka pasti ada satu malam ketika kita sholat tadi Allah kemudian menurunkan malam Lailatul Qadar. Begitu juga dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya, apalagi malam Lailatul Qadar adalah malam ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menolak satu doa. Maka jangan pernah satu malam pun kecuali kita lewati dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ya selain bulan Ramadan pun harus penuhi hari-hari kita kata ulama dengan banyak berzikir kepada Allah. Ya, lisan kita ini jangan sampai kering kecuali senantiasa berzikir kepada Allah. Kita baca tasbih subhanallah, kita baca tahlil ya la ilaha illallah, kita baca tahmid alhamdulillah, kita baca takbir Allahu akbar, atau kita baca istighfar astaghfirullah. Terus lisan kita wa'addalu dzikr kata ulama, dan sebaik-baik zikir tilawatul Quran, yaitu kita membaca Al-Quran. Dan ini diantara termasuk utama kalau ada orang yang dia punya hafalan Al-Quran. Dan kita harapannya jangan sampai kita ini sama sekali tidak hafal Al-Quran, minimal juz 30 kan. Kenapa? Kita dari rumah ke masjid ya mungkin taruhlah 40 menit itu selesai juz 30 itu kita baca, satu juz itu selesai. Kalau kita sudah hafal tadi di kendaraan daripada bangun toilet ini kita nyapu, kita bersih rumah diulangi itu ya hafal, nanti kita tambah lagi. Masya Allah, ini adalah utama zikir, dan pasti orang yang mengamalkan ini mereka akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah hati itu menjadi tenang. Jadi banyak zikir. Kemudian banyak kita ini atau kita jadwalkan tiap hari itu harus menambah ilmu. Ya, mungkin dengan membaca. Kita punya 24 jam, luangkan 1 jam saja bisa untuk membaca. Ya, sekarang alhamdulillah sudah banyak kitab terjemahan. Kalaupun misalnya memungkinkan, ya, yang belum S3 ya, kalau yang sudah S3 sudah sangat sepuh, ya, memang ya sudahlah, yang bisa dilakukan saja. Cuma kalau yang masih muda-muda, kami dimanapun yang menyampaikan, pelan-pelan belajar bahasa Arab. Masya Allah, manfaatnya itu luar biasa. Kita baca Al-Quran, bisa langsung paham maknanya. Kita baca hadis, langsung paham maknanya. Apalagi kita kemudian memahami kitab-kitab para ulama yang sangat banyak tadi, maka kita tambah ilmu. Karena kita Imam Syafi'i rahimahullah ya, man la yuhibbul ilma la khair fi. Siapa mereka yang tidak cinta dengan ilmu, hakikatnya tidak ada kebaikan pada orang ini. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tidak ada perkara yang aku sesali dalam satu hari kecuali matahari telah tenggelam, ajal itu semakin mendekat, sementara tidak bertambah ilmu dan kebaikan.
Ini harus kita sesali. Kenapa? Setiap waktu berlalu itu hakikatnya jatah hidup kita di dunia ini berkurang. Ya, ilmu kita tambah, puasa kita biasakan. Ya, bukan hanya sekedar yang wajib di Ramadan. Kalau misalnya puasa yang paling baik itu adalah puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak, besok kemudian puasa. Tapi kalau tidak, maka paling tidak kita usahakan puasa Senin Kamis. Karena kata Rasulullah, hari Senin dan hari Kamis itu adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal. Fa uhibbu ayya'ridu 'amali wa ana shahid. Dan aku senang kalau ketika amalku diangkat aku dalam keadaan puasa. Ternyata tidak sanggup, belum sanggup untuk puasa Senin Kamis, maka paling tidak kata Rasulullah, usahakan punya kesempatan untuk puasa ya Yaumul Bid. Puasa pertengahan bulan, yaitu hari ke-13, 14, 15. Ya. Ini minimal dulu ya yang dilakukan oleh para orang-orang saleh terdahulu. Apalagi kalau masih muda. Ya. Yang mana masih muda tadi kata para ulama, sesungguhnya masa muda itu adalah masa untuk beramal. Karena masa muda itu adalah kekuatan di antara dua kelemahan. Kelemahan dulu ketika masih muda, masih kecil, dan kelemahan nanti ketika kita sudah sepuh. Hidup ini kan seperti roda. Ibarat kita yang muda itu ketika kita roda tadi ada di atas. Tapi ada saatnya kita akan kembali lagi seperti ketika kita kecil. Seperti kita dilahirkan, yang ketika dilahirkan tidak bawa apa-apa, orang dengan tawa, ya. Tapi nanti akan ada hari juga ketika kita meninggalkan dunia ini tanpa membawa apa-apa kecuali hanya sekedar kafan saja dan dilepas oleh orang-orang dengan tangis, ya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah yang telah menjadikan kalian dalam keadaan lemah. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian kami jadikan setelah kelemahan itu kekuatan. Kemudian thumma ja'ala min ba'di quwwati dha'fan. Kemudian nanti setelah kekuatan kalian akan kami jadikan lagi kelemahan. Sudah selesai. Jadi hidup itu ya seperti apa? Ya, seperti ada apa ini? Ya, gambar dari bawah lemah naik ke atas, kemudian akan turun lagi. Ya, tidak ada orang yang selamanya akan jadi orang yang kuat. Ya, tidak akan ada orang selamanya dia ini akan dalam keadaan sehat. Makanya kata Hafsah binti Sirin, ya masyarakat syabab, wahai yang masih muda, i'malu, banyaklah kalian ini beramal, fa innama al-amal bisyabab, karena amalan itu hakikatnya adalah ketika masih dalam keadaan ya muda. Kenapa? Syabab, masa muda adalah waktu untuk melakukan ketaatan. Syabab itu adalah ketika kita ini ya dalam keadaan fisik masih kuat, pikiran masih cerdas, bahkan hati kita pun masih belum banyak terpengaruh dengan yang macam-macam tadi. Dan pemuda ini tadi ya yang bisa mereka lurus, yang punya kemudian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau mereka didasari dengan ilmu. Dan inilah pemuda yang ada pada masa lalu, pemuda-pemuda yang ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat misalnya dulu di antara para sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dia masuk dalam Islam itu umurnya itu 37 tahun. Ya. Saya sekarang mau 36. Ya, seperti dengan ya, tenaga, dengan kekuatannya, maka kita lihat bagaimana perannya dari Abu Bakar As-Siddiq untuk Islam. Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, ya, beliau masuk dalam Islam itu usianya 26 tahun. Dan kita tahu kan kisah Islamnya Umar bin Khattab. Ya, sebelum Islam saja itu orang yang paling takut, sampai Rasulullah kan berdoa, ya Allah berikan kekuatan umat Islam ini dengan 2 Umar, dengan salah satu dari 2 umat. Ternyata Masya Allah hidayah itu menyapa kepada Umar bin Khattab. Yang Umar tadi, Umar bin Khattab awalnya itu ingin membunuh Rasulullah SAW. Tapi ketika di jalan ada orang bilang, ngapain membunuh Rasul sementara adik kandungmu sendiri itu sudah masuk Islam. Ya, dia merasa ya kaget, maka dia belok ke rumah adiknya.
ternyata adiknya itu sedang membaca Al-Quran, yaitu membaca surat Thaha, ya, Thaha, ya, surat Thaha. Kemudian ya tergelitiklah hatinya Umar kemudian untuk masuk ke dalam Islam, ya, karena Allah dalam surat Thaha tadi, ya, ma nazzalna al-Qur'an litashqa, tidak akan menurunkan Al-Quran ini, kata Allah, untuk membuat kalian menjadi sulit, ya. Kemudian Utsman bin Affan, ya, Masya Allah, umur beliau 34 tahun waktu itu. Maka kalau sekarang umurnya baru 20-an, baru 30-an, udah tidak semangat untuk agama ini. Lihat para sahabat terdahulu. Ali radhiyallahu anhu memang usianya masih muda, ya, 10 tahun. Tapi hijrah berarti kan 10 tahun masuk Islam. Karena Ali termasuk yang awal masuk Islam. Karena beliau sepupu Rasulullah SAW. Maka ketika hijrah, Ali bin Abi Thalib itu kan berarti tambah 13 tahun di Mekah, umurnya 23 tahun. Coba bayangkan 23 tahun Ali bin Abi Thalib itu sudah berani untuk tidur di atas firasnya, pembaringan Rasulullah SAW, sementara orang-orang Quraisy waktu itu dalam keadaan mengepung rumah Rasul. Mereka ingin membunuh Rasulullah, tapi mereka lihat, oh, masih tidur, tidak apa-apa. Padahal yang tidur adalah Ali bin Abi Thalib, usianya 23 tahun. Dan Masya Allah, banyak sahabat yang lain. Talha bin Ubaidillah umurnya baru, ya, 14 tahun. Zubair bin Awam umurnya itu 16 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas, ini Sa'ad bin Abi Waqqas ini yang ketika dia masuk Islam, ibunya bilang, Sa'ad, kamu tinggalkan agamamu. Kalau kamu tidak tinggalkan agamamu, ibu tidak akan makan, ibu tidak akan minum sampai ibu mati. Bahkan nanti orang akan bilang Sa'ad telah membunuh ibunya, ya. Sampai Allah kemudian juga menurunkan ayat, ya, khusus karena urusan Sa'ad ini tadi, ya, yang mana Sa'ad diperintahkan untuk tetap berbuat baik kepada ibunya, tapi tidak taat karena ibunya memerintahkan untuk keluar dari Islam. Umur Sa'ad pada waktu itu masih 17 tahun. Jadi ini kuatnya akidah para sahabat waktu itu, masih belasan